Hai semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama kita di Cute Paw Handmade. Di video kali ini kita akan membuat boneka beruang seperti ini teman-teman, ya, yang bisa juga dipakai sebagai tempat menaruh surat cinta di sini teman-teman. Ini lucu banget ya, dan ini juga bisa dibuat sebagai gantungan mobil, gantungan tas ataupun lainnya. Buat kado Valentine ya, baik untuk orang-orang tersayang maupun untuk keluarga atau sahabat kalian. Oke, jadi langsung aja kita simak. Nah, untuk alat dan bahan yang dibutuhkan ya untuk pembuatan bear ini, kita akan pakai dua jenis benang teman-teman. Yang pertama untuk badan bearnya dan juga tulisan I love you, surat I love you-nya, itu kita akan pakai soft cotton big ply dari Cute Paw Handmade ini ya, dengan warna light peach dan juga lace white. Jadi ini yang ply-nya besar teman-teman, dan kita akan gunakan hakpen nomor 6 atau 3,5 mm ya. Kalian bisa pakai merek lain, yang di sini kita pakai adalah tulip Etimo Grey. Kalau kalian punya tulip gold yang ujungnya 2, itu juga boleh dipakai, itu ukurannya standar. Atau misalkan kalian punya clover juga bisa ya, tapi jangan pakai yang rose yang silver itu teman-teman, karena itu nggak standar ukurannya. Untuk tulisan I love you nya kita akan pakai soft cotton small ply dari Cute Paw Handmade juga, dengan warna dark brown dan juga chili red. Ini penggunaannya nggak banyak, dikit-dikit aja. Jadi kalau misalnya kalian mau mempergunakan benang yang ada di rumah, kalian juga boleh. Yang penting ukurannya yang kecil ya, ply-nya yang kecil. Jadi ply-nya ini tuh setengahnya yang big ply tadi. Kalau kita perbandingkan kayak gini ya. Jadi untuk helaiannya itu dia 2 kali lipat ya yang big ply itu teman-teman. Ini kalian bisa lihat, yang small ply itu segini. Nah, yang small ply itu segini, yang big ply itu segini. Nah, kita juga perlu warna pink muda. Di sini kita pakai powder pink ya, soft cotton small ply. Jadi soft cotton small ply-nya 3 warna ini. Ini untuk bagian telinganya. Nah, untuk soft cotton small ply kita pakai hakpennya itu nomor 4 atau 2,5 mm ya. Kebetulan di sini adanya yang clover. Kalau kalian mau pakai tulip Etimo juga boleh. Ini enak banget, teman-teman. Terus kita butuh tapestry needle atau jarum sulam, sebaiknya yang tumpul supaya nanti untuk menjahitnya lebih mudah. Ya, lalu kalian butuh stitch marker atau penanda rajutan. Kalian juga butuh safety eyes atau mata boneka seperti ini. Ya, ini udah ada washernya teman-teman. Seperti ini ya. Satu boneka berarti satu pasang teman-teman. Lalu gunting, guntingnya bebas. Di sini kita pakainya gunting flamingo. Dan kalian juga butuh dakron ya, seperti ini untuk sebagai isiannya. Nah, semua alat dan bahan yang kita akan pakai di sini tersedia di online shop kita, teman-teman. Cute Paw Handmade Official ya. Kita ada di Shopee, Tokopedia maupun TikTok Shop. Jangan lupa kalian cek linknya di description box di bawah. Juga bisa lihat katalog warna benangnya di Instagram @cutepawhandmade_supplies ya. Pastikan kalian sudah follow juga, karena kita banyak promo-promo menarik dan giveaway teman-teman ya. Nah, untuk tambahan, kalau kalian mau jadikan ini sebagai gantungan atau keychain, yaitu kalian bisa beli gantungannya ya teman-teman ya, gantungan premium ataupun gantungan reguler. Kita juga ada. Kalau yang premium itu untuk back charm lebih bagus teman-teman. Kalau yang gantungan reguler tuh kayak gantungan kunci biasa ya. Kita langsung masuk aja teman-teman. Nah, untuk pertama-tama kita akan membuat bagian kepalanya terlebih dahulu ya. Kita ambil benang soft cotton big ply dengan warna light peach. Kalau kalian nggak mau pakai warna krem seperti ini, kalian juga bisa ganti ke warna lain ya, misalkan sand brown ataupun walnut brown, itu juga bagus teman-teman. Seperti ini. Nah, seperti ini ya, ini warna sand brown. Ini agak lebih gelap dari ini teman-teman ya. Ini juga bagus untuk bear ya. Dan di awal kita akan membuat magic ring ya teman-teman. Untuk cara membuat magic ring akan saya ulang, tapi kalau kalian mau lihat lebih jelasnya bisa cek ke video sebelum ini ya. Jadi udah ada di playlist belajar merajut amigurumi 101. Buat teman-teman yang masih pemula bisa lihat teknik-teknik dasarnya di sana ya. Nanti linknya udah ada sama di description box di bawah, dan aku juga akan taruh di atas ini. Nah, untuk cara membuat magic ring, ekor pendek di depan seperti ini. Lalu disilangkan membentuk huruf X dan ditahan di bagian jari kelingking dan jari manis. Lalu hakpennya kalian pegang dengan teknik pencil grip seperti ini ataupun knife grip seperti ini ya. Untuk cara macam-macam memegang benang bisa cek juga di video yang udah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, lalu kita langsung masuk aja ke bawah dari kaki kanan seperti ini. Lalu kita ambil kaki kirinya. Kalau sulit bisa dideketin ya, untuk jari ibu jarinya dideketin ke huruf X nya ini supaya dia bisa memegang kencang kayak gini. Lalu kita kaitkan yang kaki kiri, ditarik keluar ini sambil dipelintir teman-teman. Lalu kita kaitkan benang lagi yang di sini
lalu kita tutup. Oke. Nah, lalu dilepaskan perlahan dari tangan kiri dan magic ring kalian udah jadi. Nah, kalau kalian masih bingung bisa diulang ya yang tadi. Kalau udah, posisikan benang mau merajut ya, seperti ini. Seperti ini, lalu ke jari telunjuk. Lalu pegang rajutannya dengan jari tengah dan juga ibu jari. Kalau udah, kita langsung mulai aja membuat single crochet atau tusukan dasarnya di dalam magic ring ini ya. Jadi, ini kita tahan, masuk, kaitkan benang, tarik keluar dari magic ring, kaitkan benang dan ditutup. Nah, oke, kita buat 6 single crochet ya. 2 3 4 5 6. Seperti ini. Dan jika sudah, kita bisa tutup magic ring dengan cara menarik ekor yang pendek ini pelan-pelan, teman-teman, sampai lingkarannya di tengah menutup. Dan pastikan bagian horizontalnya ini, yang loop-loop yang di sampingnya seperti kepeng ini ada di sisi luar ya. Kalau udah seperti ini, kalian pasang stitch marker. Jadi kita pasang di sini ya. Oke. Jika sudah, kita akan lanjut masuk ke round 2. Jadi tadi itu round 1, kita lanjut masuk ke round 2. Caranya adalah kita membuat increase atau satu lubang diisi dengan 2 single crochet. Jadi untuk masuknya itu kita di sini ya. Pertama itu kita akan masuk di lubang ini, teman-teman. Kita ambil 2 loop ya, seperti ini. Kita masuk sini dan kita akan membuat single crochet sama seperti di round 1 tadi. Jadi caranya kaitkan benang kapen, tarik keluar, lalu kaitkan benang lagi, baru ditutup. Buat di lubang yang sama lagi karena increase ya. Jadi satu lubang diisi dengan 2 SC. Baru kita bergeser ke sebelahnya, ke sini. Nah, lalu kita lanjut ke lubang sebelahnya yang ini, itu sama, kita increase lagi. Jadi kita akan increase sebanyak 6 kali ya. Ini kita mungkin nggak terlalu detail banget, teman-teman, karena durasi ya, takutnya terlalu panjang nanti. Kalau kalian masih pemula benar-benar dari nol, bisa coba project-project kita yang lain, ataupun lihat teknik dasar dulu ya. Atau langsung ikut ini juga nggak apa-apa. Kalau bingung, nanti kalian baru lihat ke video lain yang udah ada di playlist kita ya. Nah, kita lanjut. Semua stitch kita isi increase ya, atau 2 single crochet seperti ini. Kalau misalnya benang soft cotton big ply-nya ini membelah, misalkan kebetulan ya, contoh seperti ini, misal waktu kalian tarik itu dia membelah seperti ini. Nah, misalkan membelah seperti ini ya, nggak apa-apa, nggak usah panik. Kalian mundur, lalu kalian ginikan ya teman-teman. Nah, itu tipsnya supaya dia kembali melilit ke teman-temannya. Baru kalian lanjutkan lagi. Oke, kita increase di semua stitch. Di stitch terakhir jangan lupa lepas dulu stitch markernya. Lalu increase atau buat single crochet 2 kali di lubang yang sama. Jadi sesuaikan dengan pola ya untuk stitch terakhir. Kalau di pola round 2 ini kebetulan kan increase juga di stitch terakhirnya. Lalu kita pasang stitch marker kembali ke stitch terakhir yang barusan dikerjakan. Nah, jika sudah seperti ini, kita pastikan untuk menghitung jumlah stitch pada setiap selesai satu round ya. Jadi kita hitung dengan, bisa dibantu dengan tapestry needle teman-teman untuk menghitung stitchnya. Misalkan kalian pemula, bisa nah ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dan 12. Oh ya, untuk teman-teman yang pemula dan pengen belajar dari awal dijelasin semuanya lebih detail, jangan lupa langsung ikutin workshop online ataupun private course online dari Kitpo Handmade ya teman-teman. Jadi kita menyediakan bermacam-macam materi dari boneka maupun tas ya teman-teman, dan itu sangat cocok untuk pemula. Jadi itu nanti udah dapat free konsultasi juga dengan tutor dari Kitpo Handmade ya. Jadi enaknya itu kalian bisa tanya-tanya kalau misalkan ada yang salah atau yang bingung gitu. Dan pastinya juga tutorialnya lebih detail ya, karena tidak terbatas durasi gitu. Jadi ada tutorialnya itu ada beberapa belas part gitu. Jadi ilmunya yang kalian dapat itu juga bakal lebih lengkap ya. Untuk pendaftaran workshop ataupun private course online, kita bisa langsung klik link yang ada. Jadi untuk private course itu udah ratusan peserta ataupun murid kita ya yang dari pemula udah bisa bikin amigurumi sendiri ya. Jadi pastikan kalian ikut workshopnya kalau misalnya kalian pengen lebih detail dan dapat ilmunya tuh lebih jelas ya. Kalau di YouTube ini soalnya terbatas durasi, teman-teman, nggak bisa terlalu panjang.
Nah, kalau udah, kita masuk ke round 3. Tadi udah totalnya 12 stitch ya. Jadi pastikan untuk menghitung total stitch di setiap selesai satu round gitu. Jadi kalau udah 12 stitch, oke, kita lanjut masuk ke round 3. Polanya adalah single crochet 1 lalu increase. Jadi di selang-seling ya, single crochet 1 lagi increase, single crochet 1 increase, dan seterusnya sampai kembali ke stitch marker. Jadi di sini kita akan single crochet 1 seperti ini. Lalu kita langsung geser ke sebelahnya, dan di sebelahnya itu kita isi 2 karena increase ya. Nanti polanya juga aku ketik di atas ya, kalian bisa langsung lihat aja. Seperti ini, diulang lagi ya. SC1 lalu nextnya increase. Oke, seperti ini. SC1 increase, SC1 increase. Cara membaca increase itu kalian lihat, ini 2 loop masuk ke lubang yang sama, berarti ini 2 stitch masuk ke lubang yang sama ya, itu berarti increase. Oke, silahkan dilanjutkan dulu SC1 increase sampai ke stitch marker, dan total stitch pada round 3 ini adalah 18 stitch, jangan lupa kalian hitung ya. Di akhir juga sama seperti round 2 tadi, kalian lepas dulu, lalu kerjakan increase di stitch terakhir, baru kita pasang kembali stitch markernya di stitch terakhir yang udah dikerjakan gitu ya teman-teman. Oke, silahkan dilanjutkan dulu. Seperti ini, udah di increase di stitch terakhir, kita pasang lagi stitch markernya di sini, di stitch terakhirnya ya. Oke, total round 3 adalah 18 stitch, kita lanjut masuk ke round 4. Untuk round 4, polanya adalah single crochet 2 lalu increase. Kalau tadi kan single crochet 1 lalu increase ya. Jadi sekarang 2. Jadi kita masuk dulu di sini di next stitch. Ini 1, teman-teman. Lalu masuk lagi di next stitch. 2. Jadi 2 stitch di 1 stitch pada 2 stitch yang awal ya. SC1 lalu geser SC1. Lalu di stitch ketiga baru kita increase. Karena polanya itu SC2 lalu increase ya. Seperti ini. Jadi saya ulang lagi 1 kali. SC1 geser, SC2 geser, di sini kita increase atau isi 2 SC. Nah, seperti ini, SC1 SC2 increase. Lanjutkan SC2 increase, SC2 increase terus sampai ke stitch marker ya. Dan total stitch pada round 4 ini adalah 24 stitch. Jangan lupa dihitung setelah selesai mengerjakan round 4 ya. Bisa di-pause dulu videonya dan selesaikan round 4 ya. Nah, seperti ini jika sudah selesai round 4, kita lanjut ke round 5. Polanya adalah single crochet 3 lalu increase. Jadi naik lagi. Tadi kan SC2 increase, sekarang SC3 increase. Jadi kita buat SC1 2 3, lalu di nextnya baru kita increase atau diisi 2 single crochet pada 1 lubang ya. 1 2 3 lalu increase. Diulang terus SC3 increase, SC3 increase, SC3 increase sampai ke stitch marker. Dan total stitch pada round 5 ini adalah 30 stitch ya. Teman-teman jangan lupa dihitung setelah selesai mengerjakan round 5. Nah, untuk cara menghitung round kayak gimana? Misalkan kalian bingung ini udah sampai round berapa, lupa kayak gitu ya. Itu caranya seperti ini ya. Magic ring itu yang di tengah itu ini. Lalu yang lingkaran pertama ini adalah round 1, ini round 2, round 3, round 4, dan sekarang kita OTW ke round 5. Kayak gitu ya cara membaca roundnya. Silahkan dilanjutkan dulu dan bisa di-pause videonya untuk menyelesaikan round 5. Nah, jika sudah seperti ini ya, setelah selesai round 5 kita lanjut ke round 6. Pokoknya adalah SC4 lalu increase teman-teman ya. 1 2 3 4, lalu nextnya kita increase atau isi 1 lubang dengan 2 single crochet. Seperti ini, SC1 2 3 4 increase, lalu kita ulang lagi SC4 increase, SC4 increase sampai kembali ke stitch marker ya, keliling sama seperti tadi. Dan total stitch pada round 1 2 3 4 5 6 ya. Round 6 ini adalah 36 stitch. Oke, kalian bisa lanjutkan dulu single crochet 4 increase sampai ke stitch marker. Di pause dulu videonya. Jika sudah seperti ini teman-teman, ini saya dekatkan ya videonya supaya lebih jelas. Kita lanjut. Ini udah dihitung juga total stitchnya 36. Kalau udah kita lanjut ke round 7. Untuk round 7 polanya adalah single crochet 5 lalu increase ya. 1 2 3 4 5, lalu di nextnya kita isi 2 single crochet atau kita increase. Nah, seperti ini. 1 2 3 4 5 increase.
dan diulang lagi sama seperti sebelumnya, keliling sampai kembali ke stitch marker. Dan total stitch pada round 7 ini adalah 42 stitch ya. Silahkan di pause dulu videonya untuk menyelesaikan round 7. Ini teman-teman hasilnya. Kita lanjut untuk round 8. Nah, untuk round 8 polanya mudah banget. Kita tinggal single crochet aja masing-masing lubang satu ya teman-teman. Jadi kita SC around namanya. Itu kita single crochet satu lubang satu aja keliling sampai kembali ke stitch marker. Jadi tidak ada penambahan ataupun increase ya. Seperti ini aja teman-teman. Satu stitch kita isi dengan satu single crochet. Oke, silakan dilanjutkan keliling sampai ke stitch marker dan kita lanjutkan ke round berikutnya. Nah, seperti ini ya, jika sudah selesai round 8, bentuknya sejauh ini seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya ternyata terlalu lancip, kalian tarik-tarik aja supaya dia lebih datar. Nah, total stitch pada round 8 ini adalah 42 stitch ya, jangan lupa kalian hitung, tapi lupa saya info. Jadi pokoknya setiap selesai satu round, kalian harus hitung totalnya dan cocokkan dengan yang ada di pola. Kalau udah kita masuk ke round 9, untuk pola round 9, 10, 11 itu sama, yaitu single crochet keliling ya. Jadi kita akan SC around, kita single crochet keliling satu round, lalu itu kan round 9, lalu satu round lagi 10, satu round lagi 11 dan seterusnya ya. Oke, silahkan dilanjutkan dulu. Jadi setiap selesai mengerjakan satu round, pastikan kalian geser atau pindahkan stitch markernya ke stitch terakhir yang baru dikerjakan, supaya kalian nggak lost atau hilang hitungannya teman-teman ya. Nah, setelah selesai mengerjakan round 12, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dia akan mulai melengkung. Jangan lupa untuk selalu membalik ya right side-nya. Jadi kalau kalian ngerajut itu biasanya dia seperti ini, tapi harus kalian balik ya seperti ini dulu, karena yang ada di sisi luar atau right side itu harusnya adalah yang bentuknya V seperti ini ya, dan bukan yang ada benjolan-benjolannya ini. Jadi yang pastikan yang ada di sisi luar tuh yang ini. Nah, ini udah selesai round 12, total stitchnya masih sama dengan yang sebelumnya ya. Ke round 13 polanya adalah single crochet 6 lalu increase ya. Jadi kita akan mulai membesar lagi sedikit. Jadi 1 2 3 4 5 6 lalu increase ya, satu lubang diisi 2 stitch ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 increase dan diulang sekeliling SC6 increase SC6 increase sampai kembali ke stitch marker ya. Oke, silahkan di pause dulu dan dilanjutkan ya. Oke, seperti ini hasilnya jika sudah selesai round 13. Ini total stitchnya adalah 48 ya. Jangan lupa kalian hitung dulu. Total stitch kelilingnya itu 48. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke round 14. Kita akan single crochet sebanyak 18 dulu, teman-teman ya. 1 2 3 4 dan seterusnya sampai 18. Nah, kalau sudah 18 kita akan buat increase ya di next stitch. Seperti ini kita akan increase SC2 increase SC2 increase SC2 increase. Jadi total increase nya tuh nanti 4 kali ya. Ini kan baru satu ya. Nah, ini sekarang SC2 lalu increase, ini increase yang kedua. Oke, lalu SC2 lagi, lalu increase yang ketiga, lalu SC2 lagi, lalu increase yang keempat. Nah, seperti ini. Jadi tadi SC18 increase, SC2 increase, SC2 increase, SC2 increase ya. Setelah itu dilanjutkan SC20 sampai kembali ke stitch marker. Jadi nanti bagian yang ada increase-nya ini adalah bagian depan dari wajah bearnya ya teman-teman ya. Ini kita lanjutkan single crochet masing-masing lubang 1 dan total stitch pada 14 ini kalian bisa hitung nanti totalnya adalah 52 stitch ya teman-teman. Bisa dicocokkan dengan pola terlebih dahulu dan silahkan dilanjutkan ya. Oke, jika sudah seperti ini 14 nya bagian tengahnya, jadi ini sisi belakang ya.
yang depannya ini agak ke mancung gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut untuk round 15, polanya adalah single crochet keliling atau SC around. Jadi masing-masing lubang diisi 1 stitch seperti sebelumnya ya. Ini diisi aja masing-masing lubang 1 SC seperti ini, keliling sampai kembali ke stitch marker. Dan ini nanti diulang sebanyak 4 round, jadi round 15, 16, 17, dan 18. Dan total stitchnya harusnya nanti tetap setiap round itu total stitchnya adalah 52 stitch ya, kalian bisa hitung. Oke, seperti ini teman-teman. Jika kita udah sampai round 18 ya, jadi tadi kita membuat 4 round SC around. Jadi kita bisa lihat ini di seberangnya tadi kan yang ada increase-nya ya, yang ini. Nah ini kalian bisa lihat ada 2 stitch ya dalam satu lubang, berarti ini yang tadi round 14, lalu ini round 15, 16, 17, dan 18. Jadi 4 round SC around. Kalau udah kita lanjut ke round 19, kita mulai decrease ya. Jadi kita akan single crochet sebanyak 16, 2, 3, 16. Nah setelah itu kita akan buat decrease ya. Untuk decrease itu ada 2 macam, ada regular decrease dan invisible decrease. Kalau untuk regular decrease itu hasilnya lebih berlubang, kalau invisible decrease hasilnya lebih rapat dan lebih rapi. Jadi kita akan pakai invisible decrease. Untuk perbedaan 2 macam decrease itu kalian bisa cek di video kita yang mengenai decrease ya, linknya ada di bawah, dan juga nanti kalau muat akan aku taruh di atas. Untuk di sini kita akan pakainya invisible decrease ya. Jadi untuk cara invisible decrease adalah kita ambil front loop atau loop depan pada stitch berikutnya seperti ini, lalu kita ambil lagi front loop atau loop depan pada stitch berikutnya lagi. Jadi 2 ya, 2 stitch setelahnya gitu ya, tapi ambil front loopnya aja dua-duanya, lalu kaitkan benang, gapen, tarik keluar dari 2 loop yang tadi seperti ini, lalu 2 loop ya pada gapen kita kaitkan dan baru kita tutup ya. Itu adalah cara untuk invisible decrease. Dan kita lanjut single crochet 3, lalu decrease lagi, kita pakainya invisible decrease ya. Front loop, kaitkan benang, tarik keluar 2 loop, kaitkan benang dan ditutup. Lalu SC3 decrease lagi. Jadi nanti sampai decrease-nya itu 4 kali teman-teman ya. Tadi kan increase-nya juga 4 kali, yang ini decrease-nya 3 kali. 4 kali juga. Tapi tengah-tengahnya itu SC3 ya. Kalau yang tadi kan tengahnya SC2. Nah, ini SC1 2 3 lalu decrease lagi. Ini decrease yang ketiga berarti. Setelah itu kita lanjutkan single crochet sampai ke stitch marker ya. Jadi tinggal diisi 1 lubang dengan 1 stitch. Dan total stitch setelah kalian mengerjakan round 19 ini adalah 48 stitch ya, jangan lupa dihitung. Ini silahkan dilanjutkan dulu untuk SC around atau dilanjutkan SC sampai ke stitch marker. Oke. Jika sudah seperti ini teman-teman hasilnya, kita lanjut ke round 20 ya. Untuk pola round 20 adalah single crochet 6 lalu decrease dan diulang sebanyak 6 kali atau sampai berputar dan kembali ke stitch marker. Jadi kita buat single crochet 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu kita decrease ya. Di 2 stitch berikutnya kita buat invisible decrease. Round loop, kaitkan benang, tarik keluar 2 loop, kaitkan benang dan ditutup. Dan ini diulang sekeliling sampai ke stitch marker ya. SC6 decrease, SC6 decrease, SC6 decrease dan seterusnya. Dan total stitch pada round 20 ini adalah 42 stitch. Jangan lupa kalian hitung ya. Silahkan dilanjutin dulu untuk round 20-nya. Oke, jika sudah seperti ini, jadi nanti tadi itu untuk di 2 stitch terakhir kan mau di decrease ya teman-teman. Jadi ketika 2 stitch sebelum stitch marker tuh kalian lepas dulu stitch markernya supaya bisa di decrease ya. Setelah itu dipasang kembali stitch markernya di stitch terakhir. Nah kalau udah kita lanjut untuk round 21 yaitu single crochet 5 lalu decrease dan diulang sekeliling sampai kembali ke stitch marker. Nah kalau misalnya kalian ketemu sambungan seperti ini ya, sekalian kalian bisa lihat untuk cara menyambungkannya. Ini kita akan buat single crochet 5. Nah ini misalkan ketemu di sambungan, ini kalian misalkan kayak gini udah nggak bisa ditarik ya. Nah itu kalian tahan di belakang seperti ini dan kalian ambil benang yang barunya seperti ini ya. Lalu untuk di nextnya itu kalian bawa salah satu dari ini ya, ini kan ada sisa ya. Nah ini kalian bawa salah satu ini di dalam rajutan. Nah, seperti ini. Jadi ini tadi kita SC3 4 5
Oke, nah ini kan dia di dalam ya, jadi dari sisi luarnya itu nggak kelihatan. Lalu nextnya kita akan decrease, invisible decrease lagi ya, seperti ini. Dan diulang lagi, EC5 decrease banyak 6 kali sampai ke stitch marker. Dan total stitch pada round 21 ini adalah 36 stitch ya, jangan lupa kalian hitung. Oke, kayak gini teman-teman hasilnya. Jika sudah selesai round 21, kita akan mulai siapkan matanya ya. Ini mumpung belum terlalu kecil, kita siapkan mata. Di sini kita pakai safety eyes ukuran 9 mm, kalian bisa pakai 8 ataupun 9 mm. Kalau mau kelihatan lebih lucu, cute, lebih besar matanya, bisa pakai nomor 10 mm ukurannya. Nah, kita hitung, kita lihat tadi kan ini belakang ya teman-teman ya, sambungan. Depannya itu berarti yang seberangnya ini. Nah, di sini tadi kan kita ada increase yang tidak rata ya teman-teman ya, yang SC2 increase. Nah, itu kita cari paling ujungnya. Ini ya, ini yang paling ujung kita pasang di sini. Dan yang satunya lagi juga di yang paling ujung. Iya, yang ini kita pasang, lalu kita cek ya, ini udah oke. Kalau misalnya kalian mau agak lebih jauh ya jarak antar mata, boleh kalian geser satu stitch gitu. Kalau mau sesuai ini juga gak apa-apa, kayak gini aja berarti ya. Nah, jika sudah, kita lanjut untuk memasang washer ataupun penguncinya di bagian belakang. Caranya seperti ini, dan ditekan sampai dia mengunci ya. Kalau misalnya rajutannya terlalu tebal dan menguncinya ini cuma sedikit, kalian ragu-ragu dia lepas, bisa ditambahkan lem tembak ya di bagian belakangnya untuk supaya dia lebih aman. Jadi setelah kalian kunci, cetek, setelah itu baru kalian tambahkan lem tembak di bagian sini belakangnya. Oke, untuk safety eyes ini ada tersedia berbagai macam ukuran. Kalian bisa langsung cek ke online shop kita ya, di Cute Paw Handmade Official. Linknya udah aku taruh di description box di bawah. Oke, seperti ini ya. Ini saya tambahkan lem. Kalau udah, kita lanjut ke round 22. Polanya adalah single crochet 4 lalu decrease. Jadi ini untuk sampai mengecil sampai seterusnya, itu kita polanya tinggal di kurang-kurangin aja. Maksudnya gini, misalkan sekarang kan SC4 decrease keliling teman-teman ya, lalu di round berikutnya SC3 decrease keliling, lalu SC2 decrease keliling satu round, lalu SC1 decrease keliling, lalu decrease sebanyak 6 kali ya keliling. Jadi itu nanti semakin mengecil ya. Kita akan tulis polanya di sini ya. Kalian bisa ikutin sesuai dengan instruksi. Untuk tekniknya sama seperti sebelumnya. Jadi single crochet dulu sebanyak yang diperlukan, lalu kalian invisible decrease dan diulang. Single crochet lagi sebanyak yang diperlukan, lalu decrease dan seterusnya ya. Ini akan kita tulis di sini dan kalian bisa ikutin sesuai video yang tadi ya, yang kita udah peragakan supaya durasinya nggak terlalu panjang. Oh ya, sampai sini kita sebelum lanjut, kita akan isi dulu aja dengan dakron teman-teman. Jadi kalian bisa siapkan dakronnya itu dikit-dikit aja dulu, misalkan segini ya, kalian buletin dan kalian masukkan ke dalam. Jadi untuk pengisian dakron itu bisa bertahap. Misalkan di proses sampai sini kalian kan isi, tapi nggak bisa terlalu penuh ya, karena kan takutnya keluar-keluar. Nah, nanti misalnya udah sampai round yang SC2 decrease, itu kalian bisa ditambahkan lagi kalau dirasa masih kurang. Jadi untuk pengisian dakron tuh nggak langsung dalam sekali isi, nggak apa-apa, nanti kita bertahap. Semakin mengecil nanti kita tambahkan lagi ya. Untuk yang ini bisa diisi dulu sekitar 80%. Seperti ini, nanti tinggal nambahkan dikit-dikit ya. Oke, dipastikan ujung-ujungnya depan ini kita ginikan ya, supaya dia nggak mengganggu saat dirajut. Oke, ya. Seperti ini, kita lanjut sesuai dengan instruksi yang ada di sini ya. Nah, ini kita udah sampai sebelum terakhir ya, ini kurang decrease 6 kali teman-teman ya. Bentuknya seperti ini sejauh ini. Ini udah saya tambahkan juga dakronnya. Jadi ini cukup padat. Kalau kalian mau tahu tuh dipencet dia nggak penyok ya, itu berarti udah oke. Nah, lalu untuk matanya ini kalian bisa tekan dan jauhkan isiannya dari belakang mata. Supaya apa? Supaya dia bentuknya lebih lucu ya, lebih cabi kayak gitu. Jadi jauhkan dari belakangnya mata dan arahkan ke bagian pipi ya teman-teman untuk isiannya. Jika sudah, kita akan lanjut untuk mendecrease. Nah, untuk decrease 6 kali ini saya akan tetap tunjukkan ke teman-teman. Misalkan ada yang pemula di sini, decrease 6 kali ini udah saya lepas ya stitch markernya. Decrease 6 kali itu tinggal kita langsung buat decrease ya, invisible decrease. Satu, lalu langsung geser ke yang di sebelahnya ya. Jadi langsung decrease terus teman-teman. 2 seperti ini, berarti kita lanjutnya di sini. 3, 4,
4, 5, 6. Nah, kalau udah seperti ini ya bisa dipotong benangnya. Sisakan, kalau misalnya kalian mau untuk gantungan ya, berarti sisakan agak panjang karena untuk atasnya ini nanti. Tapi kalau misalnya kalian masih belum tahu, pendek aja nggak apa-apa, nanti yang di telinga aja yang agak panjang. Ya kurang lebih 10 cm seperti ini. Lalu kita bisa fasten off atau tarik ininya dan kita masukkan ke tapestry needle ya. Seperti ini, lalu kita tutup bagian atasnya. Ini caranya adalah mengambil 6 stitch terakhir tapi bagian front loop aja ke arah tengah. Ini udah sering banget kita bahas ya teman-teman di video-video tutorial kita ya. Jadi kalau misalnya nextnya kita nggak terlalu bahas tekniknya ini, kalian bisa diingat-ingat ya cara untuk menutup akhir rajutan seperti ini. 6 ya, setelah udah 6 seperti ini kita bisa tarik sampai dia menutup, lalu kita tembuskan ke badan. Jadi kita tengah terus lalu tembuskan ke mana aja nggak masalah, misalnya ke sini, lalu kita potong. Nah, udah jadi kepalanya seperti ini. Kita lanjut membuat part berikutnya. Oke, untuk part berikutnya kita akan membuat telinganya teman-teman, menggunakan sama masihan dengan benang light pitch soft cotton big ply. Caranya adalah kita membuat magic ring di awal. Caranya sama seperti membuat magic ring di kepalanya tadi ya, seperti ini. Lalu kita buat single crochet 6 di dalam magic ring. Caranya juga sama seperti yang di awal tadi. Kalau kalian masih bingung bisa cek ke bagian kepalanya tadi ya. 3, 4, 5, 6. Lalu kita tutup magic ringnya. Kalian bisa pasang stitch marker di stitch terakhir di sini supaya mudah nanti menghitungnya. Lalu kita masuk ke round 2. Untuk round 2 polanya adalah increase banyak 6 kali ya. Jadi kita akan mulai di sini. Kita akan buat satu lubang diisi 2 single crochet ya. Ini 1, lalu di lubang yang sama 2. Next geser ke sini, isi 2 single crochet lagi. Jadi semua stitch diisi 2 single crochet keliling atau sebanyak 6 kali sampai ke stitch marker. Masing-masing ini diisi 2 SC ya. Sama seperti yang di kepala tadi, teman-teman. Jadi kalau udah bisa buat kepalanya itu nanti buat part-part berikutnya itu pasti lebih gampang ya, karena tekniknya itu mirip-mirip teman-teman, cuman beda di hitungan polanya. Pasang kembali stitch markernya di stitch terakhir dan kita buat SC1 increase ya polanya untuk round 3. Oh ya, ini jangan lupa dihitung total stitchnya 12 ya. Cara menghitungnya tadi udah saya tunjukkan di membuat kepalanya, kalian bisa mundurkan videonya. Nah, ini kita buat single crochet 1, lalu nextnya increase seperti ini ya, SC1 lalu increase dan diulang ya, SC1 increase, SC1 increase bergantian sampai ke stitch marker. Dan total stitch pada round 3 ini adalah 18 stitch. Jangan lupa kalian hitung setelah selesai mengerjakan round 3. Oke, silahkan dilanjutin dulu untuk round 3 nya. Jika sudah seperti ini teman-teman, total stitchnya adalah 18 ya pada round 3. Nah, ini kita bisa lanjut untuk round 4, round 5, dan round 6 itu kita buat single crochet keliling atau SC round. Jadi sebanyak 3 round ya. Tinggal diisi aja satu lubang dengan satu SC seperti ini. Keliling ya. Belah, mundur, ginikan dulu, lalu lanjut lagi. Lanjutkan membuat single crochet keliling sampai ke stitch marker, lalu buat 2 round lagi ya. Jadi totalnya nanti sampai round 6 teman-teman. Oke, jangan lupa juga di flip right side out. Kalau misalnya kecenderungannya itu melengkung ke dalam seperti ini, pastikan kalian flip sehingga yang menghadap keluar adalah yang berbentuk V seperti ini dan bukan yang ada benjolannya. Oke, kita lanjutkan dulu untuk membuat telinganya ya. Nah, hasilnya seperti ini untuk telinganya teman-teman. Ya, kalau udah nanti bisa di fasten off. Jadi kalian potong lalu ditarik ya benangnya. Sisakan benangnya agak panjang karena akan dipakai untuk menjahit. Nah, ini kita buat 2 ya telinganya. Lalu kita akan lanjut membuat tangannya teman-teman. Lalu kita akan buat magic ring ya. Seperti ini, ditahan. Lalu
buat seperti sebelumnya ya, magic ring, lalu kita buat single crochet 6 di dalam magic ring, sama juga seperti sebelumnya. Tutup magic ring, lalu pasang stitch marker ya di stitch terakhir. Lalu kita masuk round 2. Pola round 2 adalah single crochet 1 lalu increase ya. Jadi kita mulai di sini. Kita buat SC 1, lalu di next stitch-nya kita increase atau satu lubang diisi 2 single crochet. Seperti ini, lalu diulang lagi sebanyak 3 kali, SC 1 increase, lalu SC 1 increase sampai ke stitch marker. Terakhir increase, pasang kembali stitch markernya. Lalu jika sudah, kita lanjut masuk ke round 3. Oh ya, untuk round 2 ini kalian hitung total stitchnya 9 ya. Jadi yang loop yang di atas ini yang dihitung itu totalnya 9 stitch. Lalu kalian ini kan udah agak mulai melengkung ya, jangan lupa di flip right side out seperti ini. Dan kita lanjut masuk ke round 3. Untuk round 3, 4, dan 5 polanya sama, yaitu SC around. Jadi tinggal diisi satu lubang dengan satu single crochet aja teman-teman. Seperti ini, jadi diisi aja keliling satu lubang satu SC sebanyak 3 round ya. Jadi ini round 3, lalu kalian lanjut ke round 4 dan round 5. Oke, silahkan dilanjutkan dulu. Jika sudah seperti ini, jadi kita di round 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalian ambil background sedikit aja teman-teman. Lalu kita isi sebelum kita mendecrease ya. Jadi ini diisi aja ke dalam. Kalau dirasa terlalu penuh juga bisa dikurangi ya. Round 6 polanya adalah single crochet 1 lalu decrease, jadi mengecil ya, ini SC 1 seperti ini, lalu invisible decrease ya, sama seperti decrease pada kepalanya seperti ini. Lalu lanjut lagi SC 1 decrease sampai kembali ke stitch marker ya, SC 1 decrease. Jika sudah sampai ke stitch marker, ini 2 stitch terakhir dilepas ya stitch markernya. Kalau udah, bisa di fasten off ya, sisakan benang kira-kira 25 cm untuk menjahit dan ditarik ya, di fasten off. Kalian buat 2 tangan seperti ini, jadi nanti tangannya itu akan dijarum ke sini ya, ke bawah kepalanya. Oke, kita lanjut membuat bagian dalam dari telinga. Jadi untuk bagian dalam dari telinga kita pakainya benang soft cotton small ply dari Viva Handmade dengan warna pink muda seperti ini atau powder pink ya. Nah, ini kita hakpennya pakai nomor 4 atau 2,5 mm karena benangnya yang ply-nya kecil ya. Nah, jadi kita buat magic ring seperti sebelumnya. Seperti ini ya. Lalu kita buat 6 single crochet di dalam magic ring. Sama ya caranya seperti sebelumnya. Seperti ini, lalu ditutup magic ringnya. Cuman bedanya untuk inner telinga ini tidak membuat bentuk bulat atau lingkaran, enggak ya, tapi setengah lingkaran. Jadi seperti ini. Biasanya kan ini kita pasang stitch marker di sini, lalu kita kan kerjakannya ke sini. Nah, ini beda. Yang ini kita chain 1 atau kita rantai 1 seperti ini, lalu kita putar arahnya teman-teman. Nah, seperti ini, dan kita akan kerjakan dengan arah sebaliknya. Jadi chain 1 yang barusan kita buat ini akan di skip, lalu masuk di sini di single crochet yang pertama. Ini kita buat SC 1, lalu geser ke stitch berikutnya. Di sini kita akan buat increase ya, kita isi satu lubang dengan 2 SC seperti ini, lalu increase lagi. Jadi kita akan increase banyak 4 kali, 2, 3, 4,
4. Lalu di last stitch kita buat single crochet 1. Jadi nanti bentuknya adalah seperti ini ya, seperti setengah lingkaran. Kalau misalnya ini lubang, bisa kalian tarik lagi lebih kencang. Nah, jika sudah, kita bisa fasten off dan sisakan benang. Kalau misalnya kalian nanti berencana untuk menjahit, bisa sisakan lumayan panjang. Tapi kalau kalian mau dilem aja, nggak usah terlalu panjang ya. Jadi nanti itu bakalannya kita lem ke atau kita jahit ke sini ya. Seperti ini, oke? Lanjut kita akan membuat bentuk hati. Di sini kita pakai Chili Red Soft Cotton Small Ply. Ya, hakbannya masih tetap nomor 4 atau 2,5 mm ya. Kita akan buat magic ring lagi, tahan di belakang. Nah, seperti ini. Lalu kita chain 2, teman-teman. Ya. Lalu kalian bisa perhatikan di sini kita akan pakai stitch yang agak beda ya. Jadi di sini kita akan pakai stitch treble crochet dan juga double crochet. Jadi kalian bisa perhatikan caranya. Ini udah pernah kita bahas juga di video kita all about basic crochet stitch. Kalian bisa cek linknya di bawah. Tapi ini tetap saya praktekkan ulang. Jadi kita kaitkan benangnya 2 kali ke hakban. Lalu kita masuk ke lubang atau magic ring. Kaitkan benang 1 kali. Tarik cord dari magic ring ya. Maka kita punya 4 loop pada hakban. Lalu kaitkan benang. Tarik melalui 2 loop, kaitkan benang lagi, tarik melalui 2, kaitkan benang lagi, tarik melalui 2. Nah, itu cara membuat treble crochet. Kita buat 3 treble crochet, 2, 2, lagi yang ketiga, 2, 2. Seperti ini. Jika sudah, kita lanjut membuat double crochet ya. Caranya kaitkan benang ke hakban, tahan, masuk ke lubang, kaitkan benang, tarik keluar dari lubang. Kita punya 3 loop pada hakban, kaitkan benang, tarik keluar 2, kaitkan benang, tarik keluar 2. Jadi bedanya kalau yang treble crochet tadi tuh melingkarkan di hakbannya itu 2 kali ya di awal. Kalau yang double crochet ini 1 kali. Nah, ini kita buat 3 double crochet ya. Tadi udah 1, ini 2, lalu 3. Oke. Setelah itu kita chain 1, rantai 1, teman-teman. Ini ya, lalu kita buat treble crochet 1 di sini. Oke, kita chain 1 lagi. Jadi ini untuk bagian ujung dari hatinya ya, bagian bawah. Setelah itu kita buat kebalikan dari yang sisi sini tadi. Jadi berarti sekarang kita 3 double crochet. Lalu dilanjutkan 3 treble crochet. 1, 2, 3. Jadi semisal tadi itu kalian bikin magic ringnya terlalu kecil ya, itu bisa digeser gini ya teman-teman, supaya membesar. Nah, jika sudah, kita buat chain 2. Lalu kita slip stitch ke magic ring ini ya. Jadi kita akan slip stitch ke sini. Caranya masuk aja ke magic ring yang besar ini, kaitkan benang dan ditarik semuanya. Nah, jika sudah, kita chain 1 untuk menutup. Lalu kita tutup ya magic ringnya ini dengan menarik ekor pendek. Jadi caranya sama seperti menutup magic ringnya di kepala ya. Ditarik sampai mengecil. Lalu untuk yang di akhir ini bisa kalian sisakan benang sekian, kira-kira ya 20 sentian. Lalu kalian potong dan di fasten off. Nah, nanti hasilnya seperti ini hatinya ya. Nah, oke, seperti ini bentuk hatinya. Kita lanjut ke selanjutnya kita akan membuat surat I love you-nya. Itu kalian pakai benang soft cotton big ply, teman-teman. Lalu hakbannya nomor 6 ya, nomor 6 sama seperti badannya. Nah, ini tagnya agak beda. Di sini kita akan membuat slip knot ya, bukan magic ring. Kalian bisa perhatikan, ini juga udah pernah kita bahas. Kalian bisa cek ke video kita cara membuat slip knot. Nah, ini ekor pendeknya di depan, lalu ditumpangkan di atas seperti ini ya. Lalu kita bawa ke belakang dari loop, lalu kita ambil hakban dan kita kaitkan loopnya tadi itu ke hakban dan kita tarik seperti ini. Lalu kita bisa kecilkan loopnya dengan cara menarik ekornya. Nah, seperti ini ya cara membuat slip knot. Jika sudah, kita posisikan benang, merajut ya di tangan, lalu kita akan buat chain sebanyak 19. 19.
Jika sudah 19, kita akan skip satu chain di awal, lalu kita masuk di chain yang kedua. Di sini kita akan buat single crochet ya. Seperti biasa ya, kita buat single crochet lalu kita geser ke chain berikutnya di sini. Jadi kalau untuk chain ini dia bentuknya itu lurus ya. Kalau magic ring itu untuk membentuk seperti bulat kayak kepala gitu teman-teman. Kalau ini tuh nanti hasilnya flat. Nah, ini kita isi semua chain dari ujung sampai ujung dengan satu single crochet. Jadi nanti kita akan mendapatkan 18 SC atau 18 stitch ya, karena kan tadi satu di skip ya teman-teman. Seperti ini kita lanjutkan masing-masing lubang kita isi 1 SC sampai ke ujung. Oke, bisa dilanjutkan dulu. Nah, jika sudah di SC sampai ke ujung hasilnya seperti ini teman-teman, dan kita akan lanjut naik ke atas ya. Jadi kita chain 1, lalu kita putar atau turn, lalu kita akan skip chain yang pertama ini hanya sebagai ketinggian, dan kita masuk ke single crochet yang ini, dan kita buat SC lagi masing-masing lubang 1 dari ujung sampai ujung. Jadi untuk pola membuat letternya ini mudah teman-teman, nanti kita akan membuat bentuk persegi. Jadi kita seperti ini ya, kalian bisa lihat kita kan buat SC dari ujung ke sini ke ujung sini, nanti kita chain 1 lagi, turn lagi, lalu kita buat SC lagi dari ujung ke ujung dan seterusnya. Jadi bolak-balik nanti sampai ketinggian tertentu ya. Nanti sesuai dengan pola yang tertera di atas ini ya, kalian tinggal single crochet aja sampai ke ujung, lalu chain 1, turn, single crochet lagi ya. Oke, bisa dilanjutin dulu ya teman-teman. Nah, ini kita sampai ke ujung, jangan lupa yang terakhir ini dikerjakan juga ya, jangan sampai ke skip. Yang penting kalian harus menghitung total stitchnya setelah selesai mengerjakan satu row ya. Jadi kalau di sini kita ngomongnya row karena row itu baris ya teman-teman. Kalau round itu kan berputar ya. Yang di magic ring itu round ngomongnya. Kalau yang di sini itu namanya row. Nah, ini kita bisa hitung total stitchnya seperti biasa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, harus berjumlah 18 ya. Kita chain 1 lagi, turn, SC 18 lagi ya. Chain yang pertama di skip. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita mengerjakannya tuh sampai ke row 13 ya. Jadi cara menghitung row kalian bisa lihat, kalian cari yang bentuknya V ini ya. Ini row pertama kalian 1, lalu ini 2 yang ada benjolan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 ya. Nah, jika sudah selesai row 13 bisa kita potong dan fasten off. Lalu kalian nanti akan buat dua lembaran seperti ini, karena amplopnya itu nanti ada depan dan belakang. Jadi kita sekarang lanjut untuk menjahit hatinya dan juga bentuk amplop ya. Nah, kalau untuk amplop itu kan bentuknya biasanya ada flapnya gini ya teman-teman ya. Nah, ini kita buat flapnya dari benang sisanya ini aja. Jadi kira-kira 1, 2, 3, 4, 5 kira-kira atau 6 segini ya. Kalian cari titik tengahnya, lalu tinggal dijahit aja seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa diulang sebanyak 2 kali boleh, atau kalau kalian mau 1 kali aja juga nggak apa-apa ya. Jadi dari ujung kita tarik ke tengah seperti ini. 2 sisi ya teman-teman ya, sebelah sini dan sebelah sini. Jika sudah, nanti kita lanjut untuk menjahit ataupun merekatkan dengan lem ya, boleh bebas. Jadi untuk hatinya itu kalian mau lem ataupun kalian mau jahit itu nggak apa-apa ya, sesuai selera aja. Nah, ini saya jahit 2 kali seperti ini. Jika sudah, ini kita sembunyikan aja di belakang. Nanti bisa ditambahkan lem ya di belakang supaya lebih gak gampang lepas namanya. Kalau kalian mau ini ditahan di tengah juga bisa, misalkan seperti ini. Seperti ini, tapi kalau enggak pun juga nggak apa-apa ya. Misalnya kalian merasa kok ditahan aneh ya, nggak usah deh. Seperti ini. Oke. Nah, jika sudah, untuk bagian hidungnya teman-teman kita pakai powder pink yang soft cotton small ply sama seperti telinga dan hakpan nomor 4 ya. Kita akan buat magic ring seperti ini, lalu kita akan buat increase single crochet sebanyak 6 ya di dalam magic ring. 3,
5, 6. Lalu kita tutup magic ring, pasang stitch marker di stitch terakhir. Lalu kita akan melanjutkan di sini ya, stitch yang pertama. Jadi ini tidak sama seperti telinga ya. Kalau telinga kan kita ke arah sebaliknya, kalau ini enggak, seperti membuat kepala ya. Jadi membentuk lingkaran. Kita akan masuk di sini, tapi di sini kita akan isi dengan 3 single crochet ya, bukan increase atau 2, tapi isinya 3 teman-teman. Jadi seperti ini, 1, lalu masuk lagi di lubang yang sama, 2, masuk lagi di lubang yang sama, 3. Oke, lalu di next stitch kita akan increase seperti ini, lalu di next stitchnya kita isi 1 saja teman-teman. Dan kita ulang lagi, di next stitch kita isi 3, 1, 2, 3. Lalu di next stitch kita isi 2 atau increase. Dan di last stitch kita isi 1. Oke, seperti ini. Jadi dia bentuknya itu agak oval ya teman-teman. Lalu pasang kembali stitch marker di stitch terakhir dan dihitung total stitch pada round 2 ini berjumlah 12 ya. Jika sudah, kita lanjut di next stitch. Ini kita kita masuk ke round 3 ya. Ini polanya adalah kita increase banyak 3 kali. Jadi di stitch pertama kita isi 2 SC. Di stitch kedua juga kita isi 2 SC. Seperti ini. Stitch ketiga juga kita isi 2 SC. Seperti ini. Lalu kita lanjut single crochet sebanyak 3, 1, 2, 3. Jadi pada 3 stitch ini kita tidak mengincrease ya. Lalu kita ulang lagi, increase banyak 3 kali, lalu single crochet sebanyak 3, 1, geser, 2, dan terakhir 3. Jika sudah, bisa kita slip stitch ke stitch yang pertama. Oke, nah seperti ini ya. Jadi nanti untuk hidungnya bentuknya seperti ini teman-teman, dan nanti kita akan sulam dengan menggunakan benang warna coklat tua ya. Oke, kita bisa fasten off ya, sisakan benang panjang untuk menjahit. Menyulam hidungnya kita akan ambil sedikit ya benang soft cotton small ply warna dark brown. Kalau kalian mau pakai benang sulam hitam juga bisa ya teman-teman ya. Dipotong kira-kira 30 cm, lalu kita akan kita akan simpul di ujungnya. Nah, untuk teknik menyulam hidung ini udah pernah kita bahas ya, untuk teknik dasar menyulamnya, teknik menjahit mata dan hidung amigurumi ya. Nah, jadi setelah disimpul tadi, kita akan tembuskan dari belakang seperti ini ya. Kita masukkan ke tapestry needle yang tumpul, lalu kita akan buat outline berbentuk segitiga teman-teman. Jadi untuk hidungnya ini ovalnya itu ke arah vertikal ya. Jadi tegak seperti ini, bukan kayak gini ya. Nah, jika sudah, bisa dilanjutkan untuk mengisi bentuk segitiganya. Ini ke arah sana. Sembunyikan di bagian belakang dan nanti bisa dipotong. Nanti kita akan lem ya, lem ataupun jahit ke kepalanya. Kalau kalian mau dijahit, bisa lihat ke video yang tadi saya bilang ya teman-teman ya. Untuk teknik menjahit moncong, lalu teknik menjahit telinga itu ada semua di sana teman-teman. Ya,
ini nanti. Lalu untuk telinganya itu kita akan lem terlebih dahulu ya. Dipastikan waktu kalian lipat dua kayak gini, ini ada di sisi ujung ya. Jadi jangan sampai bagian akhirnya itu di sisi tengah, pastikan dia di sisi ujung. Lalu innernya ini bisa kalian lem aja ke belakang sisa benangnya dan langsung ditempel ke sini ya. Kalian bisa pergunakan jarum pentul seperti ini ya, supaya lebih mudah saat nanti menjahit. Jadi dia ada yang menahan. Nah, yang akan saya tunjukkan di sini adalah cara menjahit tangannya ya. Kalau untuk hidung dan juga telinga, kalian bisa cek ke video yang sebelumnya itu aja teman-teman, karena itu lebih detail ya, lebih jelas. Nanti kalau di sini takutnya kepanjangan durasinya. Nah, ini saya jahit tangannya. Gampang aja kok teman-teman tangannya, jahitnya tinggal kalian tembuskan aja ke badan ya, lalu ditembuskan ke dua layer dari tangan seperti ini ya, lalu geser ke sebelahnya dan tembuskan ke sini badan lagi ya, lalu ditembuskan lagi ke dua layer tangan. Gitu aja teman-teman untuk cara menjahit tangannya ya. Kalian lakukan untuk dua-duanya ya, kanan maupun kiri. Usahakan bentuk tangannya itu arahnya gini ya teman-teman, jangan sampai turun, karena nanti di bawahnya ini akan ada letternya atau suratnya ya yang dipegang. Jadi kalau bisa tangannya itu agak ke atas gini. Kita jahit ataupun lem hatinya ini di tengah sini ya. Lanjut kita membuat tulisannya. Kalian potong benang soft cotton small ply warna dark brown dan disimpul di ujungnya ya teman-teman. Ya, kita tembuskan di sini dan kita akan buat tulisan I dan U ya. I love you. Jadi ini di sini. Nah, seperti ini hasilnya jika kita sudah menyelesaikan I love you-nya, teman-teman ya.
Ini bagian belakangnya saya tambahkan lem sedikit supaya dia nggak ketarik-tarik untuk sulamannya. Nah kalau udah, kita kan juga buat satu lagi ya putihnya. Kita langsung aja sambungkan dengan cara dijahit ya. Jadi ini tuh tinggal kita paskan aja seperti ini. Lalu bisa kita jahit dengan ekor yang ada di belakang ini. Kita tinggal ambil tepinya seperti ini. Nah, jadi disejajarkan lalu dijahit aja langsung. Nah, seperti ini. Jadi ambil tepian yang bentuknya sama ya, itu berarti adalah satu ron yang sama, berasal dari satu ron yang sama. Nah, tinggal kayak gini aja sih teman-teman. Nah, sampai atas seperti ini. Kalian bisa isi dengan dakron ataupun tidak juga nggak apa-apa ya. Dan ini juga bisa dipakai sebagai amplop surat cinta ya teman-teman ya. Ini bisa dipakai sebagai amplop surat cinta. Misalkan kalian isi surat di sini, nanti akan kita jahit ke sini. Jadi nanti bahannya dijahit di sisi yang belakangnya aja supaya depannya tetap bisa dibuka tutup ya. Atau dijahit di depan aja supaya bisa dibuka belakangnya. Nanti dikasih kancing cetekan di sini ya. Itu juga bisa banget. Langsung lanjut aja jahit untuk menutup ataupun diisi dengan dakron sedikit seperti ini. Oke, lanjut ya, jahit sampai ujung. Nah, jika kalian sudah menjahit sampai ke ujung seperti ini saya mau diisi dikit tapi dijahit sampai ujung ya. Kita bisa langsung posisikan di bawah barnya dan kita langsung jahit aja menggunakan benang warna putihnya ini teman-teman. Nah, selesai. Lucu banget ya teman-teman hasilnya. Ini bisa kalian gunakan sebagai gantungan tas ataupun hiasan di kamar ataupun meja belajar kalian ya. Tapi bisa digantungkan di mobil. Oke, kalau kalian udah berhasil buat bear yang lucu ini, jangan lupa tag kita di Instagram @cutepawhandmade dan gunakan hashtag berkarya dengan Cutepaw, karena setiap bulan kita akan ambil satu orang pemenang yang menggunakan benang rajut dan pola rajut dari Cutepaw. Jadi pastikan kalian juga pemesanan benangnya di Cutepaw Handmade ya. Untuk link Tokopedia, Shopee maupun TikTok Shop sudah aku taruh di description box di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video-video kayak gini, jangan lupa klik subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video tutorial kita berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan have a nice day.